Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita, salam sehat semuanya. Pertama-tama saya bahagia mendengarkan penjelasan Pak Gunawan tadi. Jadi dalam presentasi saya tidak akan berbicara masalah peraturan kayak pasal-pasal kayak atau itu saya tidak akan banyak berbicara ke sana karena saya lebih memfokuskan dengan adanya tadi sudah banyaknya lebih banyaknya kemudahan-kemudahan kami dari dengan kawan-kawan dari produsen faba yaitu baik dari PLN Group, PLN, IP, PJB dan teman-teman dari IPP lebih fokus kepada optimalisasi memaksimalkan pemanfaatan. Makanya judul kami juga saya sebutkan penetapan limbah faba sebagai limbah non B3 adalah berkah bersama. Saya selalu mencoba untuk yang positif gitu ya. Jadi ini hanya outline-nya sebegitu sedikit. Saya tidak banyak menulis, tapi saya banyak menyampaikan foto-foto lapangan yang kami dapatkan. Tapi ada beberapa ini yang kami kami cermati perbedaan dari PP 101 2014 dan PP 22 tahun 2021. Jadi kami dengan teman-teman dari pembangkit listrik ini sebetulnya sudah mencermati sejak adanya PP 8599 tahun 99. Jadi di sini kami mencoba merangkum, melihat perbandingannya, tetapi kewajibannya pun tetap kami tuliskan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gunawan bahwa pengelolaan dan pencegahan pencemaran wajib tetap sama, harus tetap diwajibkan. Kemudian tadi pelaporan juga disampaikan memang kami tetap berkeinginan tetap harus melaporkan sebagai bentuk tanggung jawab dari kawan-kawan penghasil faba. Nah, ini adalah jumlah faba yang dihasilkan di Indonesia yang sebegitu banyak gitu ya. Jadi kami lebih bagaimana caranya kita memanfaatkan secara maksimal, tentunya tidak mungkin dilakukan oleh PLTU itu sendiri, tapi pasti harus bersinergi dengan kementerian, lembaga maupun Pemda setempat untuk memanfaatkannya, termasuk mendukung program pemerintah yang sedang getol membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu angkut faba yang ada di Sumatera menuju ke Papua, tapi kita manfaatkan yang ada di Papua, Sumatera untuk Sumatera, Kalimantan untuk Kalimantan, itu akan lebih dengan adanya aturan ini tentunya akan lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa kok masih ada PLTU batubara gitu ya? Nah, ternyata masih menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional. Jadi ini adalah memang sesuatu yang harus kita pahami bersama, bahwa kita jangan melihat kalau kita tinggal di Jamali, Jawa, Madura, Jawa dan Bali, Madura dan Bali, itu kita seolah-olah nggak pernah kekurangan listrik. Tapi ingatlah bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang listriknya itu belum 24 jam. Jadi kenapa sih kok masih harus pakai ini? Kenapa masih itu adalah alasannya? Tentunya itu juga program pemerintah dalam rangka melistriki secara nasional. Harapannya semua warga sudah dapat menikmati listrik. Itu ya. Oke. Ini hanya sekedar tadi gambaran yang sudah ada bahwa dari sejak lama kami sudah melakukan penelitian, analisa laboratorium, bekerja sama dengan perguruan tinggi bahwa sebetulnya faba itu secara kimiawi dia tidak B3, tidak beracun, gitu ya. Kalau berbahaya, air putih itu kalau kita minum langsung 1 galon itu juga berbahaya buat kita. Itu berbahaya, tapi air putih tidak, tapi air mineral itu tidak beracun, tetapi dia bisa berbahaya, gitu ya. Nah, jadi itulah tadi. Kemudian banyak yang mengatakan kenapa sih kok mengapa kok tumpukannya sampai banyak? Nah, karena selama ini kami dari grup dari kawan-kawan Alin ini adalah penghasil faba yang cukup banyak bertumpuk-tumpuk. Kenapa begitu sampai terjadi gunungan-gunungan?
karena pada saat itu masih ada aturan di dalam PP 10 2014 di mana untuk pemanfaatannya itu sangat-sangat membutuhkan waktu biaya yang cukup tinggi. Sehingga terjadilah penumpukan. Dan dari kami sudah menyampaikan bahwa apabila faba itu hanya ditumpuk dalam bentuk butiran debu abu, maka itu lebih membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat daripada kita manfaatkan. Tapi tadi tetap dengan bertanggung jawab pada lingkungan dan sekitarnya. Jadi ini adalah gambarannya. Kalau dulu gitu ya, dulu pada saat masih PP 101 2014 adalah kondisinya seperti ini gitu ya. Asyarnya tinggi, potensial pemakaian, potensial usernya juga terbatas, kemudian pengangkutannya juga sulit, pemanfaatannya apalagi gitu ya. Jadi harapannya adalah dengan adanya peraturan yang baru ini, PP yang baru ini, maka pemanfaatannya akan lebih mudah sehingga akan menurunkan gunungan asyat itu seketika. Jadi apakah dipakai apapun itu bisa dilakukan sesuai standar yang ada. Termasuk faba ini bisa dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi nasional untuk pemberdayaan UMKM, untuk diversifikasi pemanfaatan faba, untuk konservasi alam itu yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan faba ini. Nah, kemudian ini adalah perbandingan pemanfaatan faba di beberapa negara. Kenapa? Kita masih yang paling rendah? Mungkin dengan adanya PP yang baru ini yang memudahkan pemanfaatan, insya Allah mudah-mudahan sehingga pemanfaatan faba itu bisa lebih maksimal sehingga tidak ada lagi tumpukan-tumpukan. Oh iya, saya juga harus informasikan bahwa debu batu bara itu berbeda dengan abu batu bara. Kalau debu itu adalah bentuknya adalah batu bara yang berupa debu. Tetapi kalau abu batu bara itu adalah yang setelah melalui batu bara yang sudah menjadi abu setelah proses pembakaran. Karena pemahaman ini berbeda, gitu ya. Saya mesti mengingatkan kembali bahwa itu berbeda pemahamannya. Nah, kemudian ini juga ada pemanfaatan pertimbangan penggunaan fly ash itu secara teknis, secara lingkungan dan secara ekonomi salah satunya adalah bisa menghasilkan beton. Saya tidak akan membacakan satu persatu, nanti file akan saya kirimkan. Tetapi ini adalah hanya gambaran-gambarannya. Kemudian kita lebih masuk ke sini. Bagaimana sih menghandling batu bara di PLTU? Inilah gambarannya. Gitu ya. Jadi ada fly ash itu di silo, bottom ash itu ada di bunker, kemudian ini landfill-nya waktu itu masih landfill sebutannya, kalau sekarang bisa tempat penampungan saja. Kemudian juga kita melakukan ini, harus perataannya, harus dipadatkan, harus dilakukan perawatan berkala, ada pengelolaan. Selama ini ya, ini sebelum PP 22 2021. Jadi kami itu sudah selalu melakukan pengelolaan lingkungan. Karena apa? Karena kami juga nggak mau meracuni kawan-kawan kami yang ada di lokasi. Nggak mungkin kami akan melakukan itu. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Gunawan, ini juga dilakukan. Karena di kami kan juga ada program K3. Jadi khusus ke peserta pengelola yang ada di baik itu di Colyard maupun di Esyard, mereka dilakukan secara berkala. Pemeriksaan dilakukan pemeriksaan untuk memenuhi peraturan Depnaker tadi, dan hasilnya mereka nggak kenapa-kenapa, parunya bagus. Yang tinggi kalau nggak salah ada yang tinggi itu kolesterol, kayaknya terlalu banyak makan enak-enak ini. Jadi malah jauh di luar itu gitu ya. Nah, ini saya akan sampaikan, ini adalah gambaran pemanfaatan faba di negara lain. Itu ya, mereka cukup tinggi ya. Semuanya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kebijakan coal ash di berbagai negara. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba kita ikut-ikutan mengeluarkan faba dari limbah dari limbah B3. Nah, ini salah satu manfaat atau keuntungan jika faba bukan sebagai limbah B3. Ini contohnya di produk semen. Itu ya.
Di sini kita akan bisa lihat pemanfaatan di pabrik semen yang pertama. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan memanfaatkan? Pertama bisa menjadi untuk merehabilitasi lahan tambang. Itu ya, yang kemarin itu ada beberapa berita bahwa anak-anak main di lubang tambang yang dikira kolam renang yang sampai menimbulkan korban. Nah, ini bisa kita tutup dengan itu. Kemudian pemberdayaan UMKM tadi bisa juga menjadi substitusi material, baik tadi bisa jadi road base maupun landasan pacu dan lain-lain. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan pertanian. Gitu ya, saat ini sedang melakukan penelitian juga, tadi kan disampaikan melakukan penelitian, silakan ya, kita lakukanlah penelitian itu. Gitu. Kemudian untuk stabilisasi jalan, jembatan, beton gitu ya, itu akan bisa kita lakukan gitu. Nah, ini yang sudah dilakukan tadi, pemberdayaan UMKM itu ada di berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 PLTU sudah melakukan itu dan akan terus bertambah setelah adanya peraturan baru ini yang memudahkan. Karena ada cerita dari PLTU Jeranjang yang sebelumnya itu masyarakat dengan mudah mengambil faba, setelah ada peraturan ini maka mereka dilarang. Proteslah mereka, mendemo PLTU kami gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi sekarang mereka bisa memanfaatkan untuk kegiatan pavingisasi di daerahnya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan. Ini adalah pemanfaatan yang dilakukan sebelum PP 22 2021 itu berlaku. Kami sudah melakukan itu, gitu ya. Teman-teman di lapangan itu tetap bukan berarti tidak mau memanfaatkan, tetapi karena keterbatasan peraturan sehingga tidak maksimal, gitu ya. Nih ada beberapa, ini hanya gambar-gambar contohnya pelaksanaan pemanfaatan. Ini tadi di Suralaya, ada di Banten, Pabuan. Ini ada di tadi pemanfaatan untuk paving, tapi itu kan tidak banyak gitu ya. Nah, kemudian ini juga sudah ada yang untuk pembangunan rumah di PLTU Tanjung Jati, ada juga digunakan untuk pembuatan kawasan ekonomi dari PLTU Pulang Pisau di mana di Kalimantan sana. Kemudian juga ada yang untuk sarana olahraga, pawing, banyaklah pemanfaatan yang sudah kita lakukan. Ini padahal sebelum PP 22 2021. Maaf. Jadi harapannya setelah dengan adanya PP ini maka pemanfaatannya akan lebih maksimal lagi. Jadi kita bisa tambahkan untuk buat terowongan, jalan, untuk membangun bendungan, untuk membangun jembatan dan jalan beton. Kemudian juga Bu, waktunya mungkin. Oke, ini saya hanya gambar-gambar saja, Pak. Jadi ini perbandingannya. Terakhirnya adalah tantangan dan kendalanya adalah perlu penjelasan secara nasional bahwa sudah tidak masuk limbah B3 sehingga harapannya pemanfaatannya maksimal. Kemudian perlu adanya kerjasama kementerian, lembaga, dan Pemda dan pedoman pelaksanaan semacam SOP untuk pelaksanaannya atau guidance untuk pemanfaatannya. Kemudian kendalanya memang selalu yang kita temui karena pemahaman yang belum seragam, maka akan banyak terjadi kendala di lapangan. Baik, ini adalah harapan dan rekomendasinya. Pemanfaatan faba lebih maksimal dan masif dari sebelum adanya PP 2021 melalui sinergi antara penghasil dengan pemanfaat dengan berbagai potensi di bidangnya masing-masing. Kemudian dengan kategori faba sebagai limbah non B3 menjadi berkah bersama dengan terbukanya peluang kerja pelaku UMKM dan UKM yang untuk menjadi produk untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian juga peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem hutan dan laut. Kemudian juga yang terakhir adalah dapat memberikan rekomendasi kepada regulator untuk menerbitkan SOP atau guidance pengelolaan faba berdasarkan PP 2021 dengan memperhatikan dan meminimalkan dampak emisi fugitif serta menjaga good housekeeping dalam melestarikan lingkungan hidup. Demikian Pak Hendra, jadi itu adalah harapan dari kami. Jadi kita tetap harus bersinergi bersama-sama dalam memanfaatkan faba ini supaya bisa maksimal dan tidak lagi terjadi tumpukan-tumpukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.